Saya habis dihujat oleh ya banyak grup lah, banyak sekelompok anak siapa gitu ya yang mungkin merasa lebih alim, lebih hebat, lebih berilmu dengan menyatakan bahwa saya tuh salah dalam menerapkan halal. Jualan daging babi boleh nggak? Ya boleh lah. Negara kita kan bukan negara yang nggak boleh begitu. Negara kita Ada yang mengkonsumsi. ada Ya. yang mengkonsumsi banyak gitu. Alkohol, boleh lah. Jual alkohol mau berapa persen juga boleh, silahkan. Ada aturannya lah gitu ya. Kita cuma minta labelkan itu non halal, itu aja. Hmm. Nggak neko-neko. Biasanya kalau kita kenalan sama orang yang punya track record aktivis, begitu terpilih jadi pejabat di apapun institusinya, suka ada yang berubah. Tapi orang ini mengaku enggak, saya sama aja. Selamat datang di Banyak Tanya. Hari ini kita akan banyak tanya sama sosok yang satu ini. Selamat datang, nama saya Pura Nindita, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Babe Haikal. Masa sih masih sama zaman dulu sama sekarang? Mana kameranya yang mana? Yang mana? Yang ini? Ini. Pemirsa. Di briefing Puri nggak begitu. Mau nanyanya soal persiapan wajib halal menjelang puasa. Tapi tiba-tiba saya seperti ditanya sesuatu yang ya saya beginilah, saya dari zaman dulu saya nggak berubah. Saya tetap makan di warteg. Saya tetap pakai mobil saya sendiri. Kalau ternyata kadang-kadang pakai mobil yang bagusan itu tentu hadiah dari bapak gitu kan. Apalagi ya, kritik jelas. Boleh semua ditanya boleh ya? Boleh. Kalau orang-orang pasti bisa bilang, dulu Babe galak, sekarang enggak. Tanya deh para menteri deh, gimana saya galaknya di dalam. Kalau dulu, kan nggak ada corong, nggak ada suara untuk menyampaikan kepada para menteri dan sampai pada presiden. Sehingga saya harus berdiri di mimbar. Saya mesti berdiri orasi, saya mimpin demo dan sebagainya supaya kedengeran sama pemerintah. Supaya kedengeran, itu intinya. Kalau sekarang, Udah di sistem? iya kedengeran langsung kok. Lihat aja di grup. Saya suka protes kepada para menteri ini, menteri ini, menteri ini. Tanya deh. Belum lama ini yang terbaru, saya bersama Pak Menkes. Gitu. Saya sampaikan Pak Menkes hati-hati soal vaksin harus halal. Saya bilang kok. Jadi ya sesuai kapasitas saya dong. Gitu kan. Jadi saya nggak berubah. Saya jamin saya nggak berubah. Saya tetap Haikal yang dulu lah begitu ya. Oke. Masih ngocol juga gitu ya. Cuman dulu di mimbar, sekarang langsung kepada orangnya. Karena ada corongnya gitu loh. Oke, berani kritik diri sendiri juga nggak? Iya dong. Ya. Silahkan Puri. Kok gue deg-degan ya? Minum Nggak kopi dong ya, sebentar. ngopi dulu, Minum kopi dulu ngopi dulu. sebentar ya. Tapi nggak, kenapa kami nih, terima kasih sudah mau main ke rumah kami di Jawa Pos. Sebenarnya apa yang lagi ramai dibicarakan itu kan soal halal. Iya. Yes, kami dengan negara bermayoritas adalah penduduk yang muslim, Ya. ini menjadi hal penting. Ya. Tapi juga di luaran banyak skeptisisme lah gitu. Bukan soal halalnya, tapi bagaimana halal ini menjadi industri tersendiri dan seterusnya Ya. gitu. Ya. Ada Ya. nggak miskonsepsi yang Babe mau bilang soal ini? Ada. Hmm. Ketika mungkin 5-4 bulan atau 6 bulan pertama, saya habis dihujat oleh ya banyak grup lah, banyak sekelompok anak siapa gitu ya yang mungkin merasa lebih alim, lebih hebat, lebih berilmu dengan menyatakan bahwa saya tuh salah dalam menerapkan halal, bahwa saya mengatakan halal itu bukan cuma agama semata gitu. Itu diprotes habis. Tapi saya tetap aja konsisten karena menurut pengertian saya ini hasil pemikiran dan kejeniusan Bapak Presiden Prabowo. Sorry, saya mesti mengatakan yang sebenarnya. Karena beliau memberikan arahan kenapa halal dikeluarkan dari Kementerian Agama menjadi setingkat menteri dan bertanggung jawab pada presiden dengan target angka tertentu. Karena halal adalah fungsi ekonomi, Mbak. Halal bukan lagi urusan agama semata. Miskonsepsinya adalah orang masih menyangka urusan halal itu benar-benar urusan agama saja. Enggak bisa. Halal lifestyle. Studi saya, penelitian saya menunjukkan bahwa kenapa Cina yang 10-20 tahun lalu kita tahu terbelakangnya kayak apa, tiba-tiba menjadi negara raksasa.
Kenapa tahun 70-an halal sudah diterapkan di Amerika? Kenapa Malaysia tahun 80 sudah terapkan undang-undang wajib halal? Kenapa itu semua? Jawabannya adalah karena halal accepted by all. Diterima oleh semua tanpa pandang suku, agama, ras, kelompok. Cina dulu mungkin yang seumuran lah dengan saya. Kalau Puri kan kelihatannya masih 20-an tahun ke bawah gitu. Waduh, kan. bisa aja deh. Amin aja deh. Iya. Jadi gini, waktu itu kita pergi haji, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, awalnya sih kita nggak lihat made in China. Oke. Tapi ketika tahun 2000-an, semua produk itu made in China. Makanan made in China, produk made in China, sajadah made in China, sorban made in China, gamis made in China, sepatu sendal made in China. Kenapa? Mereka diterima 100% di Saudi Arabia yang paling ketat urusan halal karena mereka menaruh logo halal di semua produknya. Itu kan halal ekonomi. Dari Cina kok gitu loh. Bukan dari Jordan gitu loh. Jadi oh gitu ya saya bilang. Terus riset saya selama setahun kemarin menunjukkan bahwa halal memang fungsi ekonomi kok. Karena orang-orang Eropa maunya halal. Kata dia halal is elite food kata dia. Terus saya datang ke Korea, ke Cina, beda lagi. Orang Korea mengatakan kenapa pilih halal? Karena kata mereka halal itu double clean. Ini yang ngomong anak-anak K-pop loh. Yang berdasarkan hasil survei mereka. Kalau Cina lain lagi. Halal kata dia buat mereka halal is growth economic. Halal itu pertumbuhan ekonomi, engine kata dia, mesin. Mesin untuk menumbuhkan Cina itu halal. Siapapun yang ke Cina sekarang kaget. Karena restoran-restoran itu halal. Dan lihat, turis halal, halal tourism. Nomor 1 selain Malaysia itu Cina, Hong Kong. Itu termasuk dalam negara-negara yang paling banyak mendatangkan atau menyediakan halal tourism. Artinya apa? Halal ekonomi. Oke. Nah, Oktober ini pemerintah mewajibkan ada aturan halal mulai Oktober mendatang termasuk untuk pelaku usaha. Ya, semua usaha kecil, menengah, Kalau nggak salah ada UMKM. WHO begitu ya, wajib halal Oktober. Betul. Persiapannya seperti apa? Bagaimana mengkomunikasikan ke teman-teman utamanya yang UMKM ya. Kalau yang besar mungkin sudah lebih siap secara infrastruktur gitu. Tapi untuk yang UMKM bisa jadi di ekonomi yang sangat menantang, aduh duit lagi nih gitu. Gimana nih? Iya sih, apa yang barusan closing di Puri itu menyentuh hati terdalam. Aduh duit lagi nih gitu ya. Tapi hadiah dari Presiden Prabowo untuk 1.350.000 pengusaha UMKM dikasih gratis. Oke. Dikasih gratis. Terus bagaimana persiapannya? Gini, kalau lihat latar belakang saya kan saya orang sales kan. Marketing, sales itu kerjaan saya bertambah 20-30 tahun lah gitu. Di istilah marketing itu ada yang namanya sales blitz. Sales blitz, lampunya lampu blitz itu. Prek, semua orang sadar ngelihat gitu loh. Nah, kita sering pakai sales blitz itu serentak pada satu hari di koran, di TV, semua pasukan, semua pasukan turun. Kita mau sales blitznya di daerah mana gitu ya. Nah, saya lakukan itu di 1116 kalau nggak salah angkanya, bertambah terus ya, titik. Saya lakukan serentak pasca Lebaran, sehingga orang lagi fokus begitu. Serentak untuk menyadarkan semua orang bahwa ada wajib halal Oktober yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mulain semua daerah tuh dari Aceh sampai Papua 1.600-an titik ya. Dari hotel, ada kafe, ada restoran, ada pasar, ada mall, ada tradisional, ada department store, ada semua serentak. 1.600-an titik itu serentak semua. Itu akan diliput oleh semua media, terutama Jawa Pos. Yang ada di mana-mana gitu kan. Itu akan diliput, TV juga liput, semua liput. Itu strategi saya. Semua tahu, semua kenal. Setelah itu, baru setiap daerah melakukan pendekatan kepada para pengusaha. Sadar, gratis, dan halal itu meningkatkan rasa percaya diri. Halal itu membuat produk Bapak itu dikenal, disukai. Karena untuk menuju ke halal, Mbak Puri,
bukan cuma tidak mengandung daging tertentu dan minuman tertentu. Iya, ini miskonsepsi lainnya. Jadi sebenarnya apa sih? Kebersihannya, kesehatannya, inventory-nya bersih mesti. Dagingnya benar daging ayam, tapi penyembelihannya cuma ditusuk, nggak bisa, nggak halal itu. Dagingnya betul daging ayam, sembelihnya betul dipotong, tapi didiamin dulu selama sehari. Oh nggak bisa. Hmm. Dagingnya betul daging ayam, disembelihnya bagus, ditaruhnya bagus, tapi deliverynya berantakan, kotor, nggak bisa juga. Jadi halal tuh higienis, halal tuh lifestyle begitu. Saya membawanya ke situ. Dimengerti bahwa tadi sudah dibantu begitu ya, bahwa ada pengusaha UMKM akan digratiskan. Ya, Tapi kan berarti akan ada periode nantinya perlu berbayar. Betul? Iya. Ya. Berapa sih biasanya? Seperti apa mekanisme untuk seseorang men-setup UMKM-nya, kemudian prosesnya nih, saya mau dong sertifikasi halal secara sah ya. ya. Itu akan seperti apa Nggak pakai dan calo-calo, nggak pakai calo-calo. nggak pakai pungutan-pungutan. Betul. Puri Itu punya resto, namanya Somai Puri. boleh. Gado-gado Puri. Somai ribet kalau ada somai daging ya. Gado-gado Puri, ketoprak Puri, gado-gado, ketoprak, sotomi yang nggak pakai tetelan. Ya pokoknya gado-gado, ketoprak, jus Puri. Puri ambil handphone dong. Ya. Gue mau kan lihat nih. Gue mau caranya gimana sih? Buka handphonenya. Daftar halal di googling aja. Ketahuan langsung. Masuk ke si halal. Nama tulis nama Puri, nama usaha Gado-gado. Gado-gado Puri. Resto Puri, ya gitu. Jenis usaha menunya gado-gado, toprak, ini semua. Daftar di kita. Seperti Puri mau mesen ojek pakai Gojek online. Nah, nanti setelah kamu upload di sistem kami, itu para pendamping tuh bling-bling di handphonenya. Duluan ngambil. Persis seperti Gojek. Pesen Gojek ke pasar Palmerah. Itu kan salah satu Gojek itu kan ngambil kan. Nah, kita namanya pendamping. Akan ngambil, klik gitu. Namanya ke Halal Max. Oke. Klik. Halo Mbak, ini sesuai alamat ya. Iya. Survei. Iya, datang. Dan selama itu waktu mendaftar, Puri diwajibkan tuh mengetik nama, KTP, NIB, juga produknya. Ntar Puri foto, klik, ketopraknya gini, gado-gadonya gini, itu diupload di sistem. Nanti kita lihat para pendamping itu. Oh iya, dengan bantuan AI, sebelum si pendamping datang, dia udah tahu menunya tuh gini. Tinggal ada yang digoreng nggak? Ada. Gorengnya pakai apa? Pakai minyak yang udah halal belum? Oh udah beres. Kalau kacang tanah nggak perlu karena pasti halal. Iya. Kalau ketimunnya nggak perlu, pasti halal. Yang haram ada ketimun, nyolong di pasar nggak bayar. Si kancil nggak boleh ya, si kancil nggak boleh ikut di situ. Nah, jadi langsung si pendamping lihat, udah benar sesuai dengan yang didaftarkan. Oke. Lalu si pendamping kirim ke kita bahwa itu sudah cocok, sudah sesuai. 1x24 jam sertifikat halal Puri bisa dapatkan dan Puri download, tempel di tempatnya. Tempat dagangan. Resto Puri sudah halal. Jadi bayar berapa? Gratis. Serius Gratis. Oke, catat teman-teman, gratis. Oke. Nah, ini untuk apa yang kita kelola sendiri domestik. Kalau yang impor gimana? Sebentar supaya gratisnya dikomain dulu ya. Oke. Ternyata Puri punya banyak cabang. Ya. Ya kamu nggak berhak gratis dong. Oh, ya. Kamu 230.000 aja. 230.000. Untuk semua, maksudnya per cabang, per outlet. Oke. Terus berkembang tinggi, berkembang besar gitu. Mau daftar lagi. Ya, kamu udah kelas menengah. 600 dong. Bukan mikro ya. Iya, 600. 600.000 per outletnya. Iya. Berkembang lagi. Omsetnya udah di atas 10 miliar. Ya, udah kelas besar itu. 5 juta. Per outlet lagi. Iya. Oh ya udah. Ternyata ratusan miliar udah. Amin. Udah ratusan miliar, udah go internasional,
udah di setiap titik ada, setiap provinsi bahkan ada 5 gitu ya. 12.500.000 maksimum. Itu maksimum. Yes. Oke. Ya sekelas Unilever ya punya produk Ya. baru ya 12,5 juta. Sekelas Paragon misalnya, Wardah misalnya, Ya, ya 12 skincare. juta dong. Ya, Artinya mereka berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Oke, dimengerti. Oke. Luar negeri sama. Nah, ya. Luar Saya negeri. mau menuju ke sana. Banyak yang impor kan sekarang. Ada. Ya, halal itu menjadi barrier to entry, the last, terakhir. Produk bagusan mereka, murahan mereka. Heran gue tuh. Kemasan lebih cantik mereka, eye catching, warna segala macam. Dan mereka punya logo halal. Terus masuk ke sini. Sementara kita banyak yang berkata, nggak usah halal lah, ngapain repot, ngapain gini. Ya, lu mati pasti, usaha lu mati pasti, lu kalah sama luar negeri. Itulah Puri, kami di Badan Halal menjadi pintu gerbang terakhir dalam menjaga dan memproteksi UMKM. Jadi kami buat semacam MRA, Mutual Recognition Agreement, yang akan kami revisi, yang akan kami teliti, yang akan kami perbaiki. Barang-barang yang masuk itu apa saja. Kalau cuman keripik pisang masuk ke sini ya mau ngapain? Banyak di mare. Keripik nangka yang dari Filipina kan banyak. Ya mau ngapain? Di pasar induk juga banyak gitu loh. Tapi kalau dari Amerika kadang-kadang masuknya dengan high tech. Nah, boleh dah, keren tuh. Itu alih teknologi gitu. Jadi sama, prosesnya sama. Di setiap negara kami punya perwakilan namanya LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Oke. Atau perwakilan itulah yang akan melakukan inspeksi. Ya, oke. Gitu. Filter terakhir Filternya dari mereka-mereka dari ini. mereka. Ini punya cita-cita Oktober 2026 program berjalan. Ya, Kalau masih ada produk yang belum bersertifikasi halal, apakah ada sanksi atau konsekuensi lah? ada pastinya. Diatur di Undang-Undang 33 2014 dan PP 42 2024. Ya surat peringatan, surat teguran, himbauan begitu. Tapi jangan lupa kita nggak bisa menetapkan ini pidana, ini penjara, ya nggak bisa juga. Tapi jangan lupa Mbak Puri, sanksi yang paling menyakitkan itu adalah dari sanksi sosial. Nggak mau didatengin sama masyarakat. Ada sebuah resto yang besar sekali, punya cabang di seluruh Indonesia, namanya S. Ingat kasusnya dulu ketika dia berkata, manajernya, kami nggak perlu halal, tutup. Berapa banyak cabangnya tiba-tiba tutup. Ampun-ampun tuh ke kita minta maaf. Dan akhirnya kita proses dan halal dan tumbuh lagi. Jadi jangan macam-macam, bukan sama kita, jangan macam-macamnya. Sama masyarakat Indonesia. Mereka sensitif kalau soal halal menghalal. Bener-bener sensitif. Jadi turuti aja dah pemerintah. Yang penting bersih, higienis, bersih dari ya semua prosesnya gitu loh. Ikutin aja halal. Oke. Cukup soal halal, saya mau Yang non halal juga boleh loh. Gimana? Itu, Coba. gini. Netizen mempelintir ucapan saya. Ya netizen kita mesti layanin ya. Kan maha benar netizen dengan segala Clickboard kata-katanya. ya Pak, clickbait dan juga keyboard warriornya. Kacau luar Ya. biasa. Saya pernah katakan barang-barang yang kalau nggak ada labelnya itu ilegal. Bukan berarti barang-barang yang tidak halal itu ilegal atau nggak ada label halal itu ilegal, bukan. Ini sebuah barang kan harus ada labelnya dong. Kalau dia halal ya halal. Kalau dia alkohol ya non halal. Oke. Daging juga begitu dong. Kalau sapi, ayam ya halal. Kalau daging babi ya tidak halal, non halal. Cuman gitu yang negara minta tuh kasih label halal atau non halal. Sebagai produsen wajib gitu. Karena bukan hanya IRT doang, bukan hanya BPOM doang, tapi ada lembaga halal yang mesti ditaati oleh semua produsen. Tapi jualan daging babi boleh nggak? Ya boleh lah. Negara kita kan bukan negara yang nggak boleh begitu. Negara kita Ada yang mengkonsumsi. ada yang mengkonsumsi banyak gitu. Alkohol, boleh lah. Jual alkohol mau berapa persen juga boleh, silahkan. Ada aturannya lah gitu ya. Kita cuma minta labelkan itu non halal, itu aja. Nggak neko-neko. Sebagaimana di negara lain juga ada kok. Di Singapura lebih ketat dari kita, Malaysia lebih ketat dari kita. Kita cuma kasih non halal gitu loh.
hotel menyediakan babi panggang, ya boleh. Tulisnya di pojoknya. Ini non halal, ini halal corner gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Nah, kita lagi revisi undang-undang itu untuk memperkuat SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Oke. Itu yang lagi kita perkuat. Udah dimasukin ke DPR kok. Komisi 8. Halo Komisi 8, tolong setujui ya. Nah ini pas banget, kita nggak mau bahas apa yang ini episode, kita rekaman kemarin tuh baru mulai bermunculan Clipper ya 19 jam yang lalu. Boleh nggak saya langsung masuk ke situ? Apapun, saya bebas apapun, nggak ada hal Apa yang- ya, maksudnya biasanya kita kalau mengakses dari sosial media hanya melihat beberapa detik dari peristiwa itu atau dari momen itu. Yes. Apa yang Mbak Be mau bilang bahwa ini secara konteks keseluruhan, yang ditanya adalah X, saya jawabnya Y, yang biasanya orang menangkapnya salah. Apa momen yang mau diluruskan dari apa yang kita lihat Uri, kemarin ketika enak Komisi banget ya, 8 cerdas ya. Komisi 8 memanggil Mbak Be? Iya. Jadi dengan segala hormat rekan kami di DPR RI Komisi 8 menanyakan hal-hal yang clear lah kemarin ya. Pertemuan itu membuat clear. Di antara yang nggak clear itu adalah mengapa prosesnya lama. Ya nggak daftar saya bilang. Untuk ya. pengurusan halal ya maksudnya Iya, kan? Ya. kalau diurus ya cepet gitu loh. Kita kan nggak bisa maksa, kita cuma bisa menghimbau. Daftarnya di mana? Di sistem kami. Kalau daftarnya di tempat lain ya nggak bisa. Ada satu diminta 10 juta, saya bilang invoice-nya mana? Supaya nggak terjadi fitnah, invoice-nya mana? Siapa yang minta itu? Itu oknum atau lembaga? Kalau lembaga kita berhentiin, kalau oknum kita pecat. Karena badan halal nggak pernah begitu. Dalam pengurusan ke badan halal, saya sebutnya badan halal BPJPH ya. Ya. Ke badan halal, pakai online kok. Nggak ketemu orang kok. Gitu loh. Ketemunya sama apa? Sama pihak ketiga. Pendamping, auditor, laboratorium. Itu ketemunya mereka kok. Ya. Yang tentu yang kita registrasi kan di kita gitu. Kalau mereka yang nakal, ya mereka pecat dong. Gitu. Kalau LPH-nya yang nakal, LPH-nya yang pecat dong. Ya, itu yang kemudian yang banyak dipersoalkan itu adalah rumah potong hewan Ya. sebagai mata rantai dari semuanya restoran, ujungnya kan dagingnya dipotong di situ. MBG juga dipertanyakan dari situ. Saya katakan untuk itu rumah potong hewan bukan di bawah badan halal, di bawah Kementan, sebagian lagi di bawah Pemda, Kementerian Dalam Negeri Jadi gitu. tidak semuanya diurus Iya, dari sini. jadi apa ya? Makanya saya katakan, boleh nggak saya jawab dari sistem, saya bilang begitu, supaya sama-sama mengerti dulu, nggak usah ngajarin gitu kan. Boleh nggak saya jelaskan bahwa ini targetnya sampai 2029, kenapa 2026 harus tercapai semua? Gue jadi emosi nih. Jadi saya bilang, Biasa orasi. biasa orasi. Jadi saya bilang, Oke, jadi adanya ketidakpahaman itu bahwa tidak semuanya dibilang kita. Ya, dilokomotifi oleh badannya Babe. Itulah yang saya minta kepada DPR yang saya hormati, yang saya junjung, tolong setujui usulan perubahan regulasi saya. Saya usulkan gitu loh, bahwa regulasi 33 2014 itu udah nggak memenuhi untuk masa ini gitu loh. Maka saya usulkan harus satu atap untuk daerah industri halal di Kementerian Perindustrian. Ya. Untuk daerah wisata halal di Kementerian Pariwisata. Untuk ekspor impor di kementeriannya lain lagi. Untuk apa lagi? Perdagangan di Kementerian Perdagangan. Untuk kesehatan. Jadi ada 9 kementerian yang terkait Terkait dengan halal. ini dengan berbeda-beda produknya, Iya. alurnya. Oke. Undang-undang itu saya minta berada dalam satu atap. Namanya Badan Halal gitu. Ngobrol dengan cross, saya bilangnya institusi, lembaga, departemen, sekarang sudah terasa lebih mudah atau memang banyak tantangannya? Sangat mudah. Oke. Sangat asik. Saya tinggal angkat telepon sama Menkes, jadi be. Saya telepon sama Pak misalnya Dalam Negeri Pak Tito, oke be. Semua sangat mudah, sangat lancar. Tidak lain karena strategi presiden yang pernah ngumpulin kita di Magelang. Jadi keakraban itu sampai sekarang masih terasa itu Oke. Jadi kalau memang butuh waktu, memang sistemnya. oke. Tapi Seperti dengan Kemendes, butuh Ya. waktu. Butuh waktunya kan saya minta satu desa satu juru sembelih halal.
Tapi kan terkait dengan segala yang lain gitu, kementerian, dana, budget, ngambil dari Pemda, ngambil dari Kementan, ngambil dari mana-mana gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu loh. Balik lagi ke soal halal, produk yang perlu ya dilabeli atau bersertifikasi halal apa saja tadi memang sudah singgung ya, kalau daging sudah pasti, tapi mungkin ada elemen-elemen lain Boleh dari turunannya. kepala ya. Ya, Sampo berarti harus halal. oke. Bedak harus halal. Skincare, Skincare ya. produk beauty Iya, kecantikan, terus odol ya. Turun FMCG. ke bawah, turun ke bawah deodoran ya. Baju luar dulu ya. Berarti Pakaian tekstil ya. termasuk, tekstil. Ya. Karena tekstil kan banyak dari serat babi banyak. Iya. Atau yang masuk ke dalam makanan ya, minuman ya. Sekalian obat ya. Sekalian vitamin ya. Terus tas nih dari kulit gitu kan, tas dari kulit. Sampai sepatu ya. Ya semua yang nempel deh. Jadi kalau kita suka lihat ada beberapa waktu yang lalu iklan kulkas halal itu kan cukup menjadi kontroversi lah gitu ya. Untuk kita nggak bilang kita semua berilmu, Aduh, makanya kita malu nanya saya sama tanya ahlinya. ini. Malu nih saya. Kalau kulkas halal perlu nggak sih? Atau itu trik marketing? Nah ini kan suka jadi ambigu kan. Pemirsa, kalau yang nanyanya pintar kayak gini kadang kita kewalahan jawabnya. Ampun dah gua. Gini, saya kasih kontroversi yang lebih dahsyat lagi deh. Pembasmi serangga deh, ya. Sekarang dia ada pakai label halal. Ya. Itu kan minta-minta sama kita. Saya bilang buat apa? Kan ini termasuk yang nggak perlu gitu. Tapi karena kita diminta ya kita nggak boleh menolak. Ada pembersih lantai yang datang ke kita minta halal. Ya kita nggak bisa tolak juga. Dia beralasan karena banyak dipakai di masjid. Oke, yang pembasmi serangga juga gitu. Karena buat keluarga biar aman, partikelnya harus halal. Yang puritanya kulkas juga begitu. Jadi nggak wajib gitu loh. Tapi dia tetap minta. Ternyata omsetnya berkali-kali lipat setelah ada halal. Makanya tadi di awal Babe sempat bilang ini juga harus dilihat elemen ekonomi dan bisnisnya. Yes, betul Puri. Tapi yang kayak gitu-gitu jadi trik marketing. Silakan aja, kita nggak bisa nolak karena itu permintaan konsumen. Tolong kami disertifikasi halal. Ya udah kita periksa. Ya. Gitu. Tapi artinya, nah senang tadi dibilang bahwa itu mereka yang minta. Mhm. Tidak ada keharusan. Nggak ada. Oke, dari BPJPH begitu ya. Nah, sedikit boleh saya akan menggunakan waktu terakhir ini untuk tanya personal ke Babe. Udah ngerasain jadi aktivis, sekarang di dalam sistem. Banyak skeptisisme terjadi, terutama di orang muda. Kayak emang kita bisa ya mengubah sesuatu dari sistem? Akhirnya kan gitu ya. Pertanyaan besar. Babe mau bilang apa sama teman-teman kita yang masih muda ini? Bisa. Saya mau ambil contoh. Ya. Warteg, warsun, warung Betawi, soto Kudus, tengkleng Solo, mie Aceh. Mana ada yang halal dulu? Karena peraturannya membuat ribet. Harus karena mengandung ini, mengandung itu, karena menunya ada lebih dari 20 menu dan sebagainya. Saya bilang ini peraturan tidak memihak kepada orang kecil. Maka saya minta teman-teman saya kumpulin tuh Deputi 1, 2, 3 saya kumpulin. Kemudian saya katakan, pokoknya warung rakyat sesuai dengan peraturan Kepala Badan nomor 146 tahun 2026 itu saya rombak. Halal, saya nggak mau tahu. Pakai dalil silahkan. Dalilnya itu persaksian. Kalau Anda datang ke sana dan dia bersaksi bahwa dia nggak menggunakan barang yang diharamkan, Anda harus pakai sertifikasi halal. Karena kalau orang yang Anda halalkan itu dari luar saja, seperti sindiran teman-teman di DPR kemarin, itu sebenarnya kalimat saya yang kemudian jadi bumerang buat saya gitu kan. Saya bilang, kalau umpamanya yang warung dalam negeri itu sulit mendapatkan halal, sementara warung yang franchise itu dengan segala kecanggihannya udah halal, maka 10 tahun lagi kagak ada yang beli di warteg, nggak ada yang beli di warsun, belinya semua, apalagi sebentar lagi loh, masuk resto-resto dari Amerika, dari China, dari Korea, resto-resto itu masuk dengan label halal segede-gede banget, gede-gede gaban kalau Betawi bilang gitu loh. Akhirnya masyarakat dan anak-anak, ini aja yang halal. Karena itu saya bertekad seluruh warteg halal, tapi menjalankan prosesnya.
gitu, menjalankan Jangan tidak prosesnya. dilakukan maksudnya Iya gitu. dong, jadi jangan asal kasih label dong. Tetap harus ada pendamping, Iya, iya, harus iya. ambil persaksian, harus tanda tangan di atas materai Iya, gitu, iya, nggak iya. berubah. Menunya itu warteg ya tempe orek, sop, telur tahu, dadar telur gitu. Nggak boleh jual babi panggang. Iya, iya dimengerti. Artinya ini juga adalah cara kita berkompetisi di pasar, gitu ya. Pertama itu, yang kedua sistem yang tadi Mbak Puri tanyakan bisa dirubah dari dalam. Bisa ya. Bisa. Sebentar lagi RPH-RPH ini saya lagi mengajukan permohonan Hmm. kepada Kementan, kepada Pemda, biar saya ngurus deh. Emang kayak bottleneck-nya ada di mana? Enggak, bukan soal bottleneck. Gini, itu enggak di Badan Halal, enggak di BPJPH. Hmm. Adanya di Kementan dan di Pemda. Hmm. Biar kami yang urus. Gitu kami beresin itu. Tentang juru sembelihnya, proses pemotongannya, gitu. Kita tertipin itu. Baik tempat pemotongan hewan maupun rumah pemotongan hewan. Sedikit aja berarti butuh berapa lama nih kayak semacam ada standarisasinya kan? Pengennya kan seperti itu. Kalau itu kita udah punya mekanismenya sebenarnya. Kalau itu diserahkan, ya beres lah. Setahun juga selesai itu. Wow. Oke. Iya dong. Yang nggak ikut, coret. Hmm. Gitu aja. Oke. Dan juru sembelihnya harus mau, tidak selamanya harus di rumah potong. Kenapa alasannya? Gini deh. Orang daerah, jauh dari rumah potong. Dia punya sapi cuma satu. Dan dia mau motong sapinya. Peraturan menyatakan dia mesti datang. Hmm. Yang datengin siapa? Kan dia sendiri. Ya. Emang gampang itu. Nyeret-nyeret sapi dari rumahnya ke tempat potong. Oh, mesti naik mobil. Yang bayar siapa? Udah rugi 1 juta itu. Hmm. Nah, mekanisme seperti itu yang membuat pemilik sapi nggak mau bawa ke rumah potongnya. Iya. Di pasar-pasar ada tempat pemotongan unggas yang rada-rada jorok lah gitu loh. Saya mau gandeng Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, tutup itu kalau dia jorok. Karena halal bukan cuma motong pakai bismillah. Yang bulu ayamnya kemana-mana, yang belum mati udah direbus. Belum mati masih kelepak-kelepak. Dibebesin sama ke air mendidih. Ya itu mati direbus, bukan mati dipotong. Ya bangke, darahnya nggak keluar gitu. Oke. Banyak hal yang mesti diperbaiki kok. Baik. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman kami dengan apa yang lagi dikerjakan bersama-sama sama BPJPH? Kalau lihat negara lain itu udah maju banget. Australia misalnya, negara tetangga kita, keren banget. Baik tempat pemotongannya, kebersihannya, semua. Sehingga orang Australia sendiri hanya mau daging yang halal. Kenapa? Halal bukan cuma urusan agama sekali lagi. Bukan cuma urusan motong pakai bismillah atau tidak, bukan. Tapi prosesnya, higienisnya, healthy-nya itu dipenuhi banget. Animal welfare-nya diperhatiin banget gitu loh. Apalagi di Rusia, udah sangat modern, nggak ada bau sedikit pun dalam rumah potong mereka. Rumah potong kita turun dari mobil udah tekep hidung, gitu loh. Nah, yuk kita halal rame-rame gitu loh. Kalau para pengusaha resto tertib, saya nggak mau ambil daging dari situ. Sehingga yang punya daging itu akan memproses secara halal. Kan jadi tertib rame-rame. Pembeli juga begitu. Ah, nggak ada halalnya, gue nggak mau beli di situ. Jadi semuanya mata rantai yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Izinkan kami perbaiki itu karena you are what you eat. Sepakat, selamat bertugas. Semoga Tell me what you terus- eat and I know your character, gitu katanya. Wih, kalau yang makan jeroan gimana karakternya, Be? Marah kali ya. Tell me what you eat, I know your character, katanya begitu. Oke, Be, terima kasih sudah mau mampir ke Geraha Pena, rumah kami di Jawa Pos. Sure. Sukses selalu, Terima kasih. tetap amanah. Ini kita rekaman sebelum kita mulai Ramadan, jadi mohon maaf lahir batin. Sama-sama juga, mohon maaf lahir batin. Izinkan kami bekerja, mudah-mudahan bisa berguna untuk orang banyak. Saya Priandita, sampai ketemu lagi di Banyak Tanya berikutnya. Bye.